Dalam era di mana penggunaan teknologi semakin melonjak, kesehatan mata menjadi perhatian utama. Kelainan refraksi, gangguan dalam proses pembiasan mata, merupakan salah satu masalah umum yang dihadapi banyak orang. Dalam upaya menjaga kesehatan mata, pilihan antara kacamata dan lensa kontak menjadi pertimbangan penting. Namun sebelum mengambil keputusan, penting untuk memahami perbedaan, manfaat, serta risiko yang terkait dengan kedua alat bantu penglihatan tersebut. Kelainan refraksi adalah kondisi mata di mana terjadi gangguan dalam proses pembiasan cahaya yang masuk ke mata. Hal ini dapat mengakibatkan gangguan penglihatan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melihat dengan jelas. Dalam menangani kelainan refraksi, penggunaan kacamata dan lensa kontak menjadi solusi yang umum digunakan. Penggunaan kacamata adalah cara yang paling umum dan aman dalam mengatasi kelainan refraksi. Kacamata tidak hanya efektif dalam memperbaiki penglihatan, tetapi juga relatif mudah digunakan dan lebih terjangkau secara finansial. Selain itu, dengan beragam model dan desain yang tersedia, kacamata juga dapat menjadi aksesoris mode yang menarik bagi penggunanya. Di sisi lain, lensa kontak menjadi pilihan bagi mereka yang mengutamakan aspek estetika dan aktivitas yang dinamis. Meskipun lebih sulit dalam penggunaannya dan memerlukan perawatan yang lebih intensif, lensa kontak memberikan kebebasan dan kenyamanan yang tidak dimiliki oleh kacamata. Namun, penggunaan lensa kontak juga membawa risiko tambahan terkait dengan kebersihan dan kesehatan mata. Betul sekali. Jadi memang dalam dunia kedokteran kita ketahui ada yang namanya indikasi medis ya. Biasanya pada kelainan-kelainan refraksi yang secara umum ataupun yang tingkat-tingkat yang ringan itu masih disarankan cukup menggunakan kacamata saja. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu bisa saja kita perlu ataupun pilihannya adalah lensa kontak. Misalnya ada orang yang menggunakan atau mengalami kelainan refraksi tadi, ukuran minusnya katakanlah, kan biasanya kelainan refraksi itu ada bisa plus, bisa minus, dan juga bisa silinder. Dan silinder ini ya terbagi atas plus dan minus juga. Nah, tapi secara umum karena lebih banyak yang penderita minus, makanya biasanya kita pakai contoh dari kelainan mata yang minus, ya mata minus. Nah, bagi orang-orang yang mempunyai keadaan refraksi mata di mana dia mata minusnya itu antara kanan dan kiri misalnya jauh berbeda, lebih dari 3, biasanya kita sudah anjurkan penggunaan lensa kontak. Karena dengan penggunaan dengan kacamata biasanya akan sedikit masih ada gangguan dalam hal proses penyatuan bayangan ataupun gambar di bola mata kita sampai persepsi ke otak. Nah, seperti itu. Atau biasanya ada orang yang misalnya salah satu matanya minusnya lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada mata sebelahnya, ya. Itu tadi misalnya di atas -3 ya, seperti itu. Atau misalnya satu matanya normal, yang satunya katakanlah minus tapi tinggi juga ya. Jadi itu juga bisa disarankan pakai lensa kontak. Dalam menjaga kesehatan mata, konsistensi dalam penggunaan kacamata atau lensa kontak sangatlah penting. Kebiasaan mengabaikan alat bantu penglihatan dapat menyebabkan komplikasi serius, seperti penurunan sensitivitas saraf mata atau amblyopia atau mata malas. Oleh karena itu, disarankan untuk mengikuti saran dokter mata dan melakukan pemeriksaan rutin guna memastikan kondisi mata tetap optimal. Feni Septiani Samuel, Muhammad Saiful, Unhas TV.